2022. Wow, ya kayaknya bentar lagi nih teman-teman ya. Tinggal menghitung hari, menghitung waktu aja sebentar lagi. Dan pastinya setiap tahun itu akan berasa terus-terusan cepet dan cepet kayak nggak kerasa gitu kan. Hari demi hari, bulan demi bulan, dan akhirnya tahun demi tahun. Ada apa sih sebenarnya di setiap tahun baru gitu kan ya. Apalagi di 2022 ini sampai pada kadang-kadang tuh kayak apa namanya, ramalan, sio dan apa segala sesuatunya tuh pada laku laris manis banget gitu ya, tiap tahun cia. Oke, untuk kali ini Oracle Card Indonesia bakalan bacain ya readingan buat 2022. Nah, ini bisa dijadiin bahan pertimbangan ya untuk kita berubah ke arah yang lebih baik lagi. Jangan dijadikan sesuatu hal yang membuat teman-teman aduh takut gitu kan, karena di sini nggak nakut-nakutin ya teman-teman ya. Jadi diputar berkali-kali pun juga nggak apa-apa, karena ini bisa dijadikan apa ya, semangat atau motivasi buat teman-teman buat menghadapi 2022. Jadi apapun yang terjadi ya setiap tahun, mau kayak gimana dan seperti apa ya, tetap percaya dan pasrah sama alam semesta ini. Jadi untuk teman-teman ya tetap semangat, jangan kehilangan harapan. Mau kayak gimana pun ya, ayo kita sama-sama sharing ya, dengerin, ambil makna positifnya dan semangat selalu, baik di tahun ini maupun di tahun-tahun nantinya ya. Oke, kita mau baca apa nih di hari ini ya. Nah, ini sebenarnya dikumpulin dari komennya teman-teman kapan hari ya. Thank you udah ngasih saran ya semua. Ini udah disortir yang kira-kiranya oke gitu ya. Semoga oke teman-teman ya. Ada 9 poin. Wih, banyak banget ya. Dan semoga ini cukup membantu teman-teman ya buat ngejalanin hari-hari di 2022. Dan yang di hampir tahun 2022 ini masih belum pada subscribe ya channel keren ini cia. Keren. Oracle Card Indonesia channel dan Oracle Voice Indonesia. Ayo segera ya teman-teman ya, segera di subscribe ya channel yang keren ini, asik. Still in the channel Oracle Card Indonesia channel. Remember, for we subscribe, like, and giving a positive comment, so I will play with a beautiful word for you. Oke, di tahun 2022 ini ya kita akan bacakan sekarang ini gilirannya teman-teman Cancer. Dan tentunya untuk teman-teman Cancer ya, semoga bacaan ini bermanfaat buat teman-teman ya. Oke, kita baca ya teman-teman Cancer. General reading dulu ya teman-teman ya. General reading ya. Jadi overall buat tahun 2022 ini gitu ya. Seperti apa sih gambaran besarnya itu, seperti apa kayak gitu ya. Coba kita lihat. Alright, untuk teman-teman Cancer di hari ini. Tahun ini ya, maksudnya tahun 2022. Oke, teman-teman bantu fokus ya, karena kan ini kan umum banget ya kan, jadi banyak orang pastinya. Oke, kita baca ada Divine Passion, ada Spiritual, dan ada Excel, dan juga ada Soldiers ya teman-teman ya. Ini mengenai apa sih sebenarnya ya, kalau misalkan kita lihat di sini ya. Spiritual ini ya mengenai benda-benda dalam diri sebenarnya, hal-hal yang ada dalam dirinya kita gitu kan. Jadi 2022 ini buat teman-teman Cancer ya, ini masih tetap yang namanya benda-benda diri, benda-benda yang berantakan dalam diri. Overall akan masih diwarnai hal-hal seperti ini. Jadi untuk 2022 ini ya teman-teman ya, ini ada hal-hal yang mungkin masih sih ya namanya teman-teman Cancer ya, ini kan secara emosi dan perasaan kadang jadi misteri gitu kan, tanda tanya sama orang-orang yang di sebelahnya gitu kan. Ini sebenarnya apa, kayak gimana gitu kan, jadi bertanya-tanya gitu kan sama teman-teman Cancer ya, karena nggak biasanya itu kurang bisa terbuka gitu. Nah untuk tahun ini teman-teman ya, buat perubahan yuk dalam diri. Jangan sibuk untuk membenahi hal-hal yang di luar diri gitu kan, belajar untuk lebih terbuka lagi. Nah ini saat yang tepat banget teman-teman ya. Ini ada kemungkinan ya di tahun ini mungkin sedang mungkin somehow ya beberapa saat mungkin kehilangan kehilangan keyakinan gitu kan. Keyakinan ini artinya dalam hal kepercayaan ya, percaya sama dirinya teman-teman sendiri, ataupun mungkin kehilangan kepercayaan sama beberapa orang atau 1 atau 2 orang dalam hidupnya teman-teman di tahun 2022 ini ya.
Nah, selanjutnya ada Dewi Isol ya, teman-teman ya. Dewi Isol ini sebenarnya adalah Dewi bulannya Bangsa Maya ya, Bangsa Maya, teman-teman ya. Teman-teman pasti udah banyak denger lah mengenai Bangsa Maya ini seperti apa. Nah, ini ya, ini adalah mengenai apa ya, penyembuhan ya. Jadi untuk dirinya teman-teman ya di tahun 2022 ini akan jauh lebih baik kalau misalkan ya kan tahun ini diwarnai dengan penyembuhan diri, termasuk penyembuhan dari sakit-sakit yang mungkin dirasakan dari tahun-tahun yang lalu gitu kan. Hal tersebut masih diwarnai di 2022 ini, masih ada yang namanya penyembuhan untuk rasa sakitnya teman-teman, rasa apapun ya, rasa kehilangan, rasa dikhianati, apapun itu ya. Sembuhkan dirinya teman-teman ya, seperti ini karena ini sebenarnya berhubungan dengan kehilangan kepercayaan, kehilangan keyakinan yang tadi ya kita bahas ya di sini ya teman-teman ya. Sembuhkan dirinya teman-teman karena ini mungkin aja ada yang namanya up and down ya dalam 2022 ini. Percaya sesuatu hal ya bahwa ya sekarang kita menuju ke Rhiannon ya teman-teman ya. Rhiannon ini sebenarnya bercerita mengenai kekuatan dari pikiran ya. Ini adalah it's look like a witch ya teman-teman ya. Tapi ini penyihir-penyihir yang apa ya, sakti yang positif ya, artinya seperti itu teman-teman ya. Dewi Bulan ya, sebenarnya Rhiannon ini adalah Dewi Bulan ya. Tadi juga nih, ini Dewi Bulan dari Bangsa Maya, yang ini adalah Dewi Bulan dari Wales ya. Ini artinya memiliki ratu, artinya arti namanya sendiri itu memiliki arti ratu hebat gitu kan, dimana dia itu benar-benar apa ya, percaya gitu kan, punya kemampuan dan sebagainya karena dia percaya sama dirinya sendiri. Nah, hal seperti ini ya teman-teman ya di tahun 2022 ya, ini akan masih mewarnai teman-teman as long as ya, sepanjang teman-teman yakin, percaya ya kan, miliki kepercayaan yang mutlak ya, artinya jangan percayanya 9% gitu, 10% doang gitu kan dari 100%, yang lainnya 90%-nya enggak gitu ya, susah ya teman-teman ya. Miliki kepercayaan mutlak bahwa hal-hal yang teman-teman ingin wujudkan ya di tahun 2022 ini bisa terwujud teman-teman ya, karena tanpa satu kepercayaan yang mutlak ya, tadi juga diingetin ya, kehilangan keyakinan, kehilangan kepercayaan. Nah ini teman-teman diingetin nih ya, di sebelahnya dari Rhiannon ini ya, mengingatkan teman-teman untuk percaya sama dirinya teman-teman, percaya sama alam semesta ini gitu kan, bahwa impian yang teman-teman inginkan ya dalam hidupnya teman-teman ini bisa terwujud. Nah hal seperti itu, dan juga diingetin supaya membuat satu keputusan yang jelas ya, karena mungkin ada hal yang berkaitan dengan emosi atau perasaan, kehilangan keyakinan, kepercayaan yang pada akhirnya membuat ngambang gitu kan, jadi nggak jelas, segala sesuatu jadi kayak abu-abu, jadi ngeblur, jadi nggak jelas teman-teman. Nah ini teman-teman diingetin buat tegas, buat jelas ya, memperjelas mau apa sih, mau kayak gimana sih, kayak gitu ya. Dan juga kalau misalkan udah srek ya, udah serak sama keputusan tersebut ya dilakukan gitu kan, diwujudkan, mencurahkan segala tenaga ya teman-teman, jangan anggot-anggotan, artinya oke, ya udah sehari ini oke, besoknya lagi enggak, kayak gitu ya. Karena segala orang ya, semua orang di dunia ini berhak yang namanya punya kemenangan dalam hidupnya dia, tergantung ya, selayak apa sih saya mendapatkan kebaikan, selayak apa sih saya mendapatkan kemenangan, ini juga tergantung sama teman-teman sendiri. Jadi ya di tahun 2022 ini jaga pikirannya teman-teman untuk tetap fokus ya sama keinginan, dan jauhkan dari yang namanya ketakutan. Ini benar-benar connected banget sama kartu yang selanjutnya ya teman-teman ya. Ini mengenai Divine Passion. Divine Passion ini sebenarnya ya kalau misalkan Pele ya, ini sebagai Dewi Gunung Berapi, ini dari Hawaii ya teman-teman ya. Di diingetin buat melepaskan yang lama gitu kan, untuk memulai yang baru seperti itu. Jadi untuk teman-teman yakin kalau ini sih lebih ke karir ya teman-teman ya, lebih ke karir, yakin apa nggak sih sama karir yang sedang teman-teman jalani. Nah kayak gitu, ini mewarnai 2022 ya. Jadi yakinkan bahwa apa yang teman-teman sudah pilih ya, karirnya teman-teman, pekerjaannya teman-teman, ini sudah sesuai sama hatinya teman-teman. Nah kayak gini ya, diingetin juga untuk punya hobi, ayo punya hobi, jadi pikir
pikirannya nggak traveling kemana-mana ya, mungkin kemarin 2021 ya pikirannya traveling kemana-mana sehingga malah jadi emosi dan perasaan galauan terus gitu kan ya. Seperti ini ada potensi juga ya di tahun 2022 mungkin ada pergantian pekerjaan ya seperti itu, tapi ya semuanya tergantung sama teman-teman juga gitu ya. Oke, yang jelas tahu mulai dari sekarang gitu kan buat yang namanya daftar prioritas, daftar keinginannya teman-teman, apa sih yang memang teman-teman ingin lakukan gitu ya, kayak gitu. Jadi ya masuk ke tahun baru itu segala sesuatunya udah jelas dan udah pasti seperti itu ya. Oke teman-teman, ini overall di 2022 ya, gambaran besarnya adalah seperti ini. Tadi teman-teman udah lihat sendiri ya, untuk banyak sih kebenaran dalam diri atau membenahi hal yang berantakan dalam diri, menyembuhkan diri, percaya sama diri, jangan kehilangan keyakinan dan kepercayaan, dan tanya sama diri ya prioritasnya seperti apa. Nah kayak gitu ya, gambaran besarnya seperti itu. Oke, selanjutnya kita baca buat general udah, terus habis gitu keberuntungan ya. Kita baca keberuntungan ya teman-teman ya, keberuntungan buat teman-teman Cancer di tahun ini ada apa? Kita pakai mermaid ya. Oke, kita pakai mermaid. Oke, untuk keberuntungan di tahun 2022 ya untuk teman-teman. Oke, untuk teman-teman Cancer. We take one card ya. Oke, ada My Tentacle Friend ya. Oke, ini untuk keberuntungan ya di tahun 2022 untuk teman-teman Cancer. Apa sih keberuntungan yang akan didapatkan oleh teman-teman Cancer di tahun ini? Kartu ini sebenarnya bercerita tentang kayak gini sih. Kalau misalkan kita lihat ya, ini kan tentakelnya dia banyak banget gitu kan. Jadi kadangkala kita sebagai seorang manusia ya kan, itu biasanya overthinking ke segala macam direction gitu kan. Segala macam arah tuh kita kepingin banget yang namanya selesain segala hal ya. Jadi akhirnya jadi overextended teman-teman ya, seperti itu. Nah teman-teman ya, kalau misalkan kita capek gitu kan, terus akhirnya jadi lemah, jadi nggak berdaya gitu kan, somehow di 2022 ini ya teman-teman ya, walaupun banyak sekali hal-hal yang harus diselesaikan ya sama teman-teman di hidup kita gitu kan, ini somehow akan ada banyak sekali kekuatan yang diberikan sama alam semesta ini, entah kenapa ya, walaupun yang namanya badai datang ataupun problem-problem datang gitu kan dalam hidupnya teman-teman, wis jadi kayak lagunya, walau badai menghadang tidak ya kayak gitu ya teman-teman ya. Tapi ini kayak semacam apa ya, diberikan kekuatan yang luar biasa banget sama alam semesta ini untuk ngadepin hal-hal kayak gini. So ya untuk teman-teman ini luar biasa, maksudnya ini keberuntungan yang luar biasa ya, diberikan kekuatan untuk bisa ngadepin problem-problem yang akan hadir dan mampir dan berseliweran di 2022 ya. Oke, great. Ini keberuntungan yang luar biasa banget ya. Oke, ini untuk keberuntungan yang akan teman-teman dapatkan di 2022 ya. Ini kekuatan ekstra jadinya dapatnya ya. Selanjutnya untuk kesehatan ya. Kesehatan kita pakai ego ya teman-teman ya, kita pakai emotional guiding oracle ya teman-teman. Coba kita lihat yes. Oke, kita coba lihat ya kesehatan ya di tahun 2022 ini buat teman-teman Cancer. Coba kita lihat ada affection ya. Affection ini sebenarnya mengenai ketulusan, keikhlasan, rasa sayang, hal-hal kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan kita hubungkan dengan kesehatan ya, ini di 2022 teman-teman diingetin banget buat merawat diri, fokus sama diri ya kan. Sayang sama orang boleh, tapi tetap yang namanya teman-teman juga harus mengawal dirinya untuk bisa sehat. Kadangkala ya terlalu care sama orang lain gitu kan, malah dirinya sendiri nggak diperhatiin. Nah ini untuk tahun 2022 ini belajar yuk untuk prioritas sayang sama diri, untuk memperhatikan kesehatan jauh lebih baik daripada 2021 ya. Oke teman-teman, ini untuk kesehatan. Selanjutnya kita coba lihat untuk ini ya, kesehatan udah.
Terus habis gitu karir sama keuangan ya. Karir sama keuangan kita pakai very ya teman-teman ya. Karir dan keuangan coba kita lihat ya. Karir dan keuangan very is very. Ini ya. Oke, ini very ya untuk teman-teman Cancer ya. Karir dan keuangan di 2022 teman-teman bantu fokus ya. Karir serta keuangan di 2022. Oke, coba kita lihat ada stewardship and then commitment and then ada disiplin ya. Oke, di 2022 ini ya teman-teman ya akan ada banyak sekali pengalaman-pengalaman baru yang akan teman-teman dapatkan. Nah ini dia ya, pengalaman baru, ini teman baru gitu kan, hal-hal yang baru yang didapatkan di 2022 ini ya kan. Seperti itu. Jadi untuk teman-teman ya ingat banyak ya, banyak jaga komitmen teman-teman ya, termasuk kalau misalkan ini di karir ya jaga komitmen, jangan terlalu terburu-buru kalau misalkan ada kemungkinan pindah kerja gitu ya. Tadi kan juga di ini ya, overall di general teman-teman coba replay lagi kalau misalkan kelewatan ya. Itu ada yang namanya menjaga pindah kerja, potensinya ada gitu kan. Tapi kalau di sini teman-teman ya diingetin buat menjaga komitmen, artinya kalau emang ada tawaran-tawaran pekerjaan yang baru gitu kan, sesuatu hal yang mungkin ditawarkan dan ini kayak menggoda-goda teman-teman gitu ya, kayaknya wow, kayaknya keren banget kalau misalkan pindah kerja kayak begini kayak begitu gitu ya. Tapi ingat untuk tidak terburu-buru memutuskan sesuatunya gitu ya. Ini dipikirin dulu baik-baik teman-teman, karena ada kartu komitmen di sini, menjaga komitmen. Sama dengan kalau misalkan kita hubungan ke keuangan ya, ini juga berarti jaga komitmen. Kalau emang udah komit, oke, aku tahun ini mau financial freedom dulu gitu kan, mau banyak nabung dulu, saving dulu gitu kan. Jadi untuk prioritas-prioritas yang nggak penting tar dulu gitu. Nah, jaga komitmen seperti itu ya. Ini maksudnya kayak gitu teman-teman. Pengalaman-pengalaman baru yang bakalan didapetin ya, hal-hal baru, kesempatan-kesempatan baru, peluang-peluang baru ini mewarnai 2022 untuk teman-teman Cancer. Nah, masalah keuangan ini juga sama ya, keuangan dan karir, as long as teman-teman bisa disiplin ya, nggak yang namanya meleng ke sana ke sini ya, pasti ini keuangannya jadi baik juga gitu. Tapi kalau misalkan sibuk bantuin orang, sibuk sama emosi dan perasaan, dipastikan teman-teman ya dipastikan banget 2022 juga sama gitu kan ya, defisit nih ya. Nah, seperti ini, ayo disiplin ya di 2022 ini, disiplin ya, baik itu dari karir maupun dari keuangan. Kalau dua-duanya bisa dikelola dengan baik, diolah dengan baik ya, maka akan menghasilkan karir yang bagus dan keuangan yang luar biasa pula ya di 2022 ini. Oke ya. Intinya jaga komitmen, pengalaman-pengalaman baru, hal-hal yang baru, dan juga disiplin ya. Alright, ini untuk karir dan keuangan ya teman-teman ya. Ini ada potensi ganti pekerjaan, tapi pikirin dulu matang-matang ya. Oke. Selanjutnya untuk relationship ya. Relationship kita pakai goddess ya teman-teman. Relationship, coba kita baca relationship ada apa ya relationship untuk teman-teman Cancer di 2022 ini, semoga yang baik-baik ya. Oke, coba kita lihat tahun 2022 ini apa yang semestinya dilakukan ya supaya lebih baik lagi. Oke, ini Ostara ya, ada body cells of water, ada be strong, ada fertility ya. Oke, kita akan bahas dulu ya ini akar, untuk kartu akarnya ya teman-teman ya. Ada Dewi Ostara ya. Ini mengenai mengenai proyek baru, ide baru, keadaan yang baru sebenarnya. Tapi kalau misalkan dikaitkan dengan relationship ya, ini berarti teman-teman diingetin untuk melakukan satu perubahan suasana yang baru buat hubungan ini teman-teman ya, kayak gitu. Dan juga ini ada potensi untuk teman-teman yang sudah berumah tangga ya kan, ini ada potensi kehamilan nih, hal-hal seperti itu.
Kartu ini adalah kartu kehamilan sebenarnya ya teman-teman ya. Ini Dewi Kesuburan ya, Dewi Kesuburan, Dewi Kesuburan musim semi gitu kan, dari ini kalau nggak salah dari Jerman deh kalau nggak salah ya, Orstara ya, betul kayak begitu ya dari Jerman bener ya teman-teman ya. Ini Dewi Kesuburan, kesuksesan ya, perjalanan yang baru dalam hidup gitu. Nah ini ya, ini ada potensi. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan teman-teman ya di relationship kali ini, kapan ya kak aku hamil gitu kan, tahun ini sih ada kemungkinan seperti itu, karena kartunya ini adalah kartu untuk menunjukkan kehamilan. Nah kayak gitu, berhubungan dengan kehamilan gitu kan, atau berhubungan dengan adopsi, hak asuh anak, hal-hal kayak begitu ya di tahun 2022 ini. Untuk teman-teman yang sudah menikah, sudah punya istri atau suami ya kayak gitu. Problem-problem yang terjadi di 2021 ini ya mungkin akan segera membaik di 2022 ya. Jadi akan ada kebangkitan dari yang lama ke sesuatu hal yang baru gini kan, dan akan menuai yang namanya kesuksesan. Nah kayak gini, termasuk di relationshipnya teman-teman, problem-problem yang mungkin ini terjadi gitu kan. Kalau misalkan ada perubahan-perubahan yang bisa dilakukan di 2022 ini akan mengarah ke arah yang positif, arah yang bagus teman-teman kayak gitu ya. Jadi ayo, ini tergantung sama teman-teman nih ya, relationship di tahun 2022 ini potensinya besar banget untuk membaik, tetapi tergantung sama teman-teman sendiri ya. Oke, ada masa dimana tahun kemarin itu mungkin tahun yang berat gitu ya, tahun yang gelap, atau banyak sekali depresi yang teman-teman rasakan ya, seperti itu. Sebenarnya ini ada di sini ya teman-teman, tapi ini diingetin di 2022 ini, ayo ya bersihkan, bereskan, lakukan pembersihan, penyegaran diri gitu kan, untuk hal-hal yang sudah berlalu ya. Sudah berlalu ya sudah ya. Ini adalah tahun yang baru, tahun dimana teman-teman bisa mencoba sesuatu hal yang baru, melakukan satu perubahan yang baru ya. Dan ini pun juga bagus nantinya pasti relationship sama diri kita dan sama pasangan kita juga pastinya akan lebih membaik lah kayak gitu ya. Jadi untuk teman-teman, detox pikirannya, tubuhnya, semangatnya gitu kan, supaya jauh lebih baik lagi ya untuk hubungan ini. Oke, selanjutnya ada be strong ya, be strong. Ini kalau misalkan kita lihat ya, Sekhmet ya, ini adalah Dewi Matahari teman-teman ya. Apa sih ini, kayak Dewi pelindung ya kalau tidak salah, adalah pelindung dari peri, dan juga menikah dengan ya, seorang dewa ya, kalau nggak salah namanya siapa gitu ya, dari Yunani juga teman-teman ya, sama ya. Nanti teman-teman bisa tahu lah sejarahnya kayak gimana, saya agak lupa ya namanya. Ini namanya Sekhmet ini berarti adalah sesuatu hal yang kuat dan sakti gitu kan, yang seperti itu. Jadi untuk teman-teman ya, diingetin banget di hubungan ini, jangan meremehkan dirinya teman-teman sendiri, jangan juga menyerah sama tekanan atau godaan ya, and stop complain ya, berhenti mengeluh, selalu mengeluh dan punya pikiran yang buruk kayak gitu. Jadi jangan meremehkan dirinya teman-teman sendiri ya, bahwa aduh aku udah gak kuat, aku udah begini, aku udah begitu gitu kan ya, nggak perlu kayak gitu. Jangan pernah menyerah pada apapun ya, tekanan, godaan kayak gimana ya, stop complain about anything, hindari mengeluh atau pikiran-pikiran buruk yang mungkin muncul gitu kan, atau berseliweran di tahun ini gitu kan. Hal-hal seperti ini yang akan membuat dirinya teman-teman jadi weak, jadi lemah ya, mengeluh dan selalu selalu komplain sama sesuatu hal ya, ini akan membuat dirinya teman-teman sendiri, pikirannya dan lain-lain jadi lemah teman-teman. Jadi ayo ya, relationshipnya ya ini ada potensi atau arah yang baik ya, ada arah yang baik ya, lebih baik daripada 2021. Tetapi tergantung sama teman-teman ya, tergantung sama teman-teman mau kayak gimana dan seperti apa. Kalau terus-terusan komplain, terus-terusan sedih, terus-terusan depresi, akan kayak gitu terus, masih akan kebawa di 2022. Tapi kalau mau melepaskan hal yang lama ya, bangkit lagi, melakukan hal-hal yang baru, perjalanan yang baru ya dalam relationship ini ya, ini akan jadi baik ya. Oke, teman-teman, ini untuk relationship. Sekarang kita menuju ke
menuju ke setelah relationship apa nih? Oh, eh kan udah relationship ya, sekarang kita ke single ya teman-teman ya. Kalau untuk teman-teman yang single di tahun ini, kira-kira ada jodoh nggak sih? Terus habis itu kalau misalkan ada ya, ciri-ciri jodohnya tuh kayak apa sih? Nah, coba kita baca ya, biar seimbang ya, biar adil. Oke, kita baca untuk teman-teman Cancer ya yang single di tahun ini, ada potensi nggak sih gitu? Wah, ini dia nih ya teman-teman ya. Potensi ya, ada tapi kecil teman-teman ya, artinya bukan sesuatu hal yang teman-teman kayak sesuatu yang pasti ya, dapat gitu ya. Nah, kenalan sih ada gitu ya, kenalan ada, tapi ini sesuatu hal yang kayak masih jauh gitu. Jadi bukan sesuatu hal yang pasti, tapi masih belum bisa dipastikan. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan ditanya gitu ya, apakah ada kemungkinan atau potensi, ya pastinya ada, tapi masih belum terlalu besar gitu ya, masih kecil gitu ya. Mungkin sekedar hanya kenalan, halal kayak gitu. Nah, ciri-cirinya kayak gimana sih, kita bahas kalian ya, ciri-ciri yang mau dikenalan di tahun 2022 ini orangnya kayak apa sih ya. Ini mungkin nggak jadi pacar ya, atau nggak jadi pasangan, tapi mungkin baru akan jadi temen gitu. Tapi ya GR-GR dikit lah ya. Ini ciri-cirinya kayak orangnya tuh eksentrik gitu ya, artinya lain dari yang lain lah ya teman-teman ya. Terus habis gitu dia juga suka sama teknologi yang canggih, jadi suka belajar ya sesuatu teknologi kayak gitu. Orangnya juga kayak rela berkorban dan sebenarnya punya kesadaran spiritual yang bagus teman-teman ya, dan punya intuisi yang bagus, tapi seringkali kayak terjebak sama ilusinya sendiri kayak gitu ya. Terus habis gitu ya seperti itulah. Jadi hati-hati sih, lebih ke hati-hati terjebak sama ilusi sih ya teman-teman ya. Artinya kalau misalkan teman-teman single di tahun ini akan jauh lebih baik, lebih aware lagi gitu kan, lebih aware, jangan terlalu terburu-buru untuk memutuskan kamu jodohku, kamu begini gitu kan. Lebih baik banyak kenalan dulu deh kayak gitu ya. Oke. Teman-teman, ini untuk teman-teman yang single ya. Sekarang kita akan menuju ke karma apa sih yang akan kita dapatkan ya di tahun ini ya. Ini per zodiak ada semua teman-teman. Jadi bukan hanya teman-teman Cancer aja ya. Kita baca karma apa sih yang akan kita dapatkan di tahun 2022 ini. Coba kita lihat ya. Ada komitmen teman-teman ya. Ini ada potensi-potensi ya, perasaan-perasaan kayak dihianati sama orang yang disayangi, kayak dihianati sama orang yang dipercayai, hal-hal kayak gitu, ditinggal sama orang yang disayang. Nah, ini ada potensi-potensi kayak gitu. Tapi apapun itu ya teman-teman ya, sesuatu hal yang mungkin teman-teman bisa cegah ya, udah tahu nih kayak begini gitu kan, berarti berbuat yang baik lagi. Apa yang perlu dilakukan supaya hal tersebut bisa ditanggulangi ya gitu. Oke, berarti aku harus memperbaiki diri. Nah, hal kayak gitu teman-teman ya. Jadi fokus sama hal yang bisa dilakukan, jangan potensinya gitu ya. Seperti itu. Oke, ini juga nih, jangan tergoda sama hubungan-hubungan yang sesaat. Kalau nggak mau disakiti ya jangan nyakitin kayak gitu. Kalau nggak mau dikhianati ya jangan mengkhianati. Nah, seperti itu ya teman-teman ya, saling menjaga lah ya. Oke, selanjutnya adalah saran-saran apa ya yang bisa dilakukan di tahun 2022 ini. Nah, ini penting nih. Saran yang apa sih yang bisa dilakukan untuk menghadapi tahun 2022 ini buat teman-teman Cancer ya. Coba kita lihat. Kita buka 3 kartu ya, teman-teman ya. Oke, kita coba lihat nih, ada spiritual, and then ada hope, and then ada power. Oke, kalau misalkan kita lihat ya teman-teman ya, ini 2 kartu ini juga muncul di general ya, yang tadi ya di awal ya. Oke, overall ya, ini apa sih sarannya gitu kan, supaya 2022 ini bisa kita lewati dengan happy, dengan bahagia, dengan lancar kayak gitu teman-teman. Benahi yang perlu dibenahi, yang artinya yang masih berantakan, yang masih sisa-sisa 2021 yang masih berantakan dan masih belum benar ya, dibenahi teman-teman. Fokus sama membenahi dalam diri gitu kan, ketimbang sama orang lain. Kita akan gampang banget bilang orang lain salah, akan begini seperti itu seperti ini, tapi ya akan jauh lebih baik kalau misalkan di tahun ini kita banyak-banyak refleksi diri, benahi yang berantakan di kamarnya kita sendiri ya teman-teman. Seperti itu. Dan juga di tahun ini ya ada Uranus ya, ada Aquarius Uranus ya teman-teman ya, dimana kita diingetin banget buat punya visi yang baik ya dalam hidup, dan juga
di 2022 ini jangan kehilangan mimpi, jangan kehilangan harapannya teman-teman ya. Kalau pas lagi down, lagi kehilangan arah hidup, kehilangan keyakinan atau kepercayaan hidup serta tujuan hidup, teman-teman jangan pernah kehilangannya. Teman-teman ingat bahwa yang namanya hidup tuh cuma sekali ya kan, kita numpang doang sebentar gitu kan. Jangan dihabiskan waktunya dengan down dan meratapi nasib, tapi bangkit teman-teman ya, bangkit, punya mimpi, punya harapan yang mau dituju tuh apa dalam hidup kayak gitu ya. Belajar juga untuk berpikir out of the box, jangan kayak kebanyakan, oh kalau kayak gini pasti kayak gini ya, belum tentu juga, ada banyak lagi gitu ya teman-teman. Jangan jadi follower terus-terusan, tapi sesekali ayo punyalah perjuangkan untuk hidupnya teman-teman sendiri kayak gitu. Selanjutnya untuk oke, ada Mars-nya di sini, ada ujian-ujian nih teman-teman. That means kita diingetin di 2022 ini kalau diwarnai dengan ujian, ada hal-hal yang perlu diselesaikan, problem-problem yang terjadi gitu kan. Kita diingetin banget buat kontrol emosi teman-teman ya, mengendalikan emosi, mengendalikan perasaan, hal kayak gitu. Dan juga jangan lupa ya, sabar. Nih sabar ini benar-benar maknanya dalam banget. Walaupun itu it's only 5 gitu, ini cuman 5 huruf doang ya teman-teman ya, S A B A R ya, cuma 5 huruf doang, tapi ngejalaninnya mungkin butuh waktu puluhan tahun, bahkan sampai 50 tahun gitu ya, atau bahkan mungkin seumur hidupnya kita mesti belajar terus-terusan untuk sabar. Sabar bukan berarti kita nggak melakukan apa-apa di tahun ini atau diem aja ya. Ingat ya, lakukan yang bisa dilakukan yang terbaik ya kan. As long as itu tidak nyakitin orang lain, tidak membuat orang lain menderita, itu sah-sah aja ya teman-teman. Jadi untuk tahun 2022 ini belajar apa? Benahi diri, benahi yang berantakan dalam diri ya. Jangan kehilangan harapan, karena peluang dan harapan, kesempatan selalu diberikan sama alam semesta ini sama kita ya. Tergantung kita mau ambil apa enggak teman-teman. Jangan kehilangan keyakinan, jangan kehilangan kepercayaan, jangan kehilangan harapan di tahun ini. Tetap semangat apapun yang terjadi ya, apapun hambatannya, apapun ujiannya, as long as kita bisa yang namanya mengendalikan emosi, mengendalikan diri, mengendalikan kesabaran kita ya, pasti 2022 ini juga akan dilalui dengan baik. Oke ya teman-teman, tetap semangat ya, di 2022 ini yang terjadi adalah yang terbaik. Dan thank you so much for all ya, untuk semua support yang diberikan sama teman-teman ya, buat Oracle Card Indonesia dari 2021 sampai sekarang ya, 2021 awal teman-teman ya. Bulan apa tuh? Bulan Maret ya teman-teman ya, Februari Maret ya, di awal gitu kan ya, dari 0 subscriber sampai sekarang temennya udah lumayan gitu ya. Thank you so much teman-teman, terima kasih banget buat dukungannya teman-teman, dan selalu komentar yang positif ya. Terima kasih, thank you so much, thank you for listening. Remember, always happy and happy always. I love you, bye, happy new year, dadah.